Halo, selamat datang kembali di channel Matpro, teman-teman sahabat semua. Masih kita bahas mengenai SMPS power supply. Dalam video kali ini kita mau bahas bagaimana cara mencari atau mengetahui kerusakan IC PWM, PPC, PFC controller. Nah, kita mau kilas balik sedikit, kita jelaskan lagi sedikit mengenai power supply ini ya. Kita mau lihat dulu blok diagram power supply ya. Kita langsung bandingkan secara teori dan langsung kita bandingkan ke bagian rangkaian power supply. Ini masih sebuah power supply 10 ampere. Outputnya 24 volt ya. Masih untuk di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagian-bagian power supply dan cara mengetahui kerusakannya. Tapi untuk kali ini kita mau bahas hanya di bagian IC controllernya saja, yaitu IC PWM dan PFC, pulse width modulation dan power factor correction ya. Oke, kita sekilas kita mau bahas dulu ini. Teman-teman bisa lihat dulu ini blok diagram SMPS power supply ya. Ini AC, kalau kita lihat di bagian blok ini ya, di bagian blok ini AC input masuk dari sini ya, masuk dari sini, masuk dari sini. Lalu ini masuk ke filter, ini melalui proteksi dulu ya, NTC sama varistor dan fuse ya. Lalu masuk ke kapasitor, induktor, induktor ini ada 2 tingkat ya. Jadi dia masuk di AC ini, dia kita nggak buat blok diagramnya di sini. Lalu masuk ke bagian rectifier ini ya, yang ada heatsinknya. Rectifier atau rectifier tingkat pertama itu untuk menyerahkan AC input ke DC. Lalu di blok yang kedua itu ada switching high frequency atau switch frekuensi tinggi ya. Switch frekuensi tinggi itu dia masuk di bagian komponen ini. Ini ada MOSFET nanti ya. Lalu di bagian selanjutnya ada power trafo ini. Power trafo, kemudian ada rectifier di bagian output, nanti masuk di sini. Ini bagian output. Jadi di bagian PCB boardnya itu dari input, dari sisi atasnya ini PCB ini dia sampai ke sini, dia mutar lagi outputnya karena terminal input dan output satu terminal ya di sebagian sini ya. Jadi di blok diagramnya rectifier tingkat pertama, kemudian high frequency switch, lalu power trafo, kemudian rectifier tingkat kedua atau rectifier output, kemudian ada di sini PWM controller, biasanya termasuk dengan power factor correction ya, satu ini. Oke, jadi seperti ini ya. Kita udah jelaskan di video sebelumnya mengenai bagian-bagian dari power supply SMPS. Kita mau jelaskan sedikit lagi lebih detail mengenai teori ini. Untuk blok diagram SMPS power supply, AC input itu masuk, sinyalnya itu sinus ya, gelombang sinus masuk ke rectifier, diserahkan oleh dioda. Lalu nanti output dioda dan kapasitor itu setelah filter seperti ini nih. Jadi dia setengah gelombang, lalu masih ada ripple-nya. Jadi belum bersih, belum benar-benar searah. Kemudian dia dari output filter rectifier pertama masuk ke switch frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi itu ada di bagian MOSFET nanti ya. Nah, di bagian MOSFET, lalu di bagian PWM controller yang mau kita bahas kali ini ada di bagian sisi belakang nih IC-nya. Bagian sisi belakang ya. Ini PWM controller ya. Ini IC PWM controller. IC PWM controller ini berfungsi untuk menghasilkan signal carrier ya,
signal pembawa itu nanti untuk dipakai untuk menyerahkan ya, untuk dipakai membawa signal yang dari high frequency switch ya. Nanti itu jadi menghasilkan sinyal kotak-kotak ya. Jadi di sinyalnya seperti ini ya, kotak-kotak ya. Jadi sebagai sinyal carrier ya, pulse width modulation. Jadi modulation itu tuh menghasilkan sinyal pembawa, di mana dibutuhkan karena switch high frekuensi itu bekerja pada frekuensi 20 kHz sampai biasanya sampai 150 kHz bahkan lebih tinggi ya. Jadi harus untuk frekuensi segini dia harus ada harus ada sinyal carriernya. Jadi dihasilkan dari PWM controller, pulse width modulator ya, modulation ya, untuk menghasilkan modulasi. Kemudian nanti sinyal carrier ini masih masuk sini lewat switch ini, outputnya seperti ini, tetapi udah semakin tinggi amplitudenya, masih sinyal seperti ini kotak-kotak. Kemudian nanti masuk ke power trafo. Power trafo ini biasanya dipakai untuk membagi tegangan ya, atau menghasilkan beberapa tegangan output yang berbeda. Misalnya 24 volt AC, outputnya masih AC ya, 24 volt AC, 15, 18, 5 volt dan sebagainya ya. Ini dia outputnya ya, outputnya ini. Jadi power trafo ini masih satu sisi atau satu blok ya dengan optocoupler, tapi di sini kita nggak buat blok optocoupler. Lalu di bagian outputnya ada blok rectifier output. Rectifier output ini adalah untuk menyarahkan gelombang gergaji tadi menjadi sinyal DC. Sinyal DC ini tandanya seperti ini ya, garis lurus ya. Nih, jadi dari sinus lalu diserahkan jadi setengah gelombang dengan ripple ya, belum bersih karena sudah melalui kapasitor tapi belum bersih. Lalu PWM controller menghasilkan modulasi dan sinyal kotak-kotak sebagai sinyal pembawa yang bekerja pada frekuensi 20 kHz sampai 150. Lalu diteruskan ke input trafo, power trafo ya. Nanti diserahkan oleh dioda di bagian rectifier output. Jadi garis besarnya seperti ini. Jadi ini blok diagram sederhana daripada SMPS. Oke. Sebelum kita lihat langsung di bagian PCB-nya, tadi kita bicara di bagian input, lalu masuk ke proteksi, masuk ke MV filter, rectifier, kemudian di sini ada masuk power trafo, ada switching, MOSFET-nya MOSFET. Di sini ada kapasitor filter juga. Di bagian setelah rectifier ini masuk kapasitor ini, filter ini nanti masuk ini nih, kapasitor ini yang ini outputnya, ini output kapasitor seperti ini. Lalu masuk switching ini yang dua ini, kemudian ini power trafo, ini yang power trafo, ini switching. Nah ini bagian rectifier output. Nah di sini ada induktor juga. Ini induktor sebagai apa namanya, untuk filter ya. Jadi power correction-nya ada ditaruh di bagian output, dan di bagian input nih ada dua nih. Ini power correction-nya, dia membantu biasanya di kapasitor dengan induktor juga ya. Kemudian di bagian PWM-nya ini ada di bagian belakang ini ya, berupa IC SMD ini ya, yang kecil. Oke, jadi kira-kira seperti itu secara garis besarnya untuk sebuah power supply SMPS. Ini ratingnya kebetulan 10 ampere ya, 24 volt, 13 volt. Ini outputnya 13 volt bukan 24. Jadi lalu kita coba masuk, ke bagian PWM. Coba diperbesar dulu ini kelihatan ini IC-nya ya. Ini IC-nya kelihatan modelnya. Ini untuk yang PCB ini modelnya adalah ini contohnya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah gambar atau gambar diagram yang perlu diingat oleh teman-teman ya.
teman-teman daripada IC PWM dan power factor correction. Ini modelnya FAN 4800, ini ada 00, ada serinya biasanya 00, 01 dan 02. Ini yang seri 02 ya. Kemudian IC ini kalau kita lihat ini adalah 16 pin, packagingnya itu shopnya 16 ya. Jadi ini gambarnya seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman mau memperbaiki sebuah power supply SMPS, kita sudah cari semua kerusakan di bagian atasnya, mulai dari proteksi, kemudian di bagian filter, bagian rectifier, di bagian switch berupa MOSFET, dan di bagian rectifier output kita sudah selesai perbaiki. Dan masih belum ketemu misalnya kerusakan yang lain dan outputnya belum ada, kita yang terakhir kita masuk ke bagian sini, ke bagian IC yang ini IC PWM controller adalah pusat daripada sistem kerja SMPS ya. Jadi yang ngatur semuanya di sini ya, yang ngatur semua kerjanya ada di sini, karena dia menghasilkan modulasi untuk mengatur MOSFET switching. Ini yang dua ini ya. Kalau kita lihat di kita trace ini untuk FAN 4802 itu ada 16 pin. Teman-teman bisa ukur untuk mencari atau untuk mengetahui apakah IC ini rusak atau masih bagus. Caranya teman-teman harus membuka terlebih dahulu datasheetnya, datasheet di IC SMPS ya. Untuk PM ini biasanya ada bisa di download ya di Google ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini gambarnya seperti ini. Saya tidak tulis semua ini. Yang paling utama diingat adalah bahwa di IC ini akan terkoneksi atau terhubung dengan yang pertama adalah ke bagian MOSFET. Nah ini MOSFET nih. Ini adalah MOSFET switching pertama. Kemudian ini adalah MOSFET switching yang kedua. MOSFET switching yang pertama dan yang kedua itu yang mana di bagian PCB ini? Kita mau tunjukkan ini nih. Ini yang pertama, yang ini yang kedua, yang ini. Lalu ini yang pertama ini berfungsi sebagai power factor correction di kontrol, dan yang kedua berfungsi sebagai PWM controller ya, dan biasanya itu masih saling terhubung ya satu sama lain. Kemudian dari kaki IC ini untuk jenis IC yang berbeda biasanya dia beda-beda ya, jadi nggak setiap IC sama, tapi yang perlu teman-teman lihat adalah bahwasanya MOSFET ini harus terhubung ke salah satu kaki daripada IC PWM controller. Kedua MOSFET yang di atas ini ya pasti terhubung ya, biasanya kaki gate-nya ya, kaki gate dan melalui resistor. Nah di rangkaian ini ditulis OPFC, ini output PFC, artinya ini kaki 12 ya, kaki 12 ini, pin 12 ini terhubung ke MOSFET yang mengatur power factor correction-nya ya. Kebetulan untuk MOSFET-nya ini modelnya 20N60 ya, 20N60 20 ampere 600 volt. Sama juga yang ini juga 20 ampere 600 volt. Ini MOSFET yang pertama, ini MOSFET yang kedua. Lalu yang kaki 11 itu ada OPWM, output PWM masuk ke MOSFET yang pertama nih. Jadi MOSFET-nya sama, satu kaki masuk ke gate MOSFET yang kedua, satu kaki lagi masuk ke MOSFET ke gate MOSFET yang pertama. Kemudian yang perlu diingat teman-teman, kalau misalnya kondisi memperbaiki power supply ini, untuk mengetahui rusak atau tidak IC-nya, sebaiknya kondisinya harus terkoneksi dengan tegangan ya. Jadi teman-teman harus dinyalakan dulu ininya, disambungkan
tegangannya 220 volt dan langsung diukur ya, diukur langsung di bagian IC-nya, tetapi dengan catatan semua komponen yang lain sudah diperiksa dan dipastikan sudah berfungsi dengan baik, mulai dari proteksi, kemudian dioda, kapasitor, resistor, dan MOSFET switchingnya dipastikan sudah oke, tetapi belum ada output tegangannya. Lalu yang terakhir, teman-teman bisa langsung masuk periksa ke bagian PWM controller IC-nya, tetapi kondisi masuk tegangan. Jadi nanti teman-teman bisa ukur langsung tegangan di kakinya. Nah, tegangan di kaki mana yang harus diukur, teman-teman bisa cari di datasheetnya itu kaki mana daripada IC ini yang terhubung atau ada tulisan VDD atau VCC. Ini VDD itu tegangan drain ya, maksudnya untuk tegangan sumbernya. Lalu satu lagi cari kaki yang ada tulisan ground, GND. Nanti diukur tegangan antara VDD ini dengan ground ini. Itu biasanya di datasheetnya ada rating yang ditentukan. Tapi rata-rata untuk PWM controller IC ini dia bekerja atau aktif di tegangan 11 sampai 13. Itu rata-rata ya. Ini kemudian untuk tegangan off-nya itu biasanya di bawah tegangan aktifnya ya. Untuk yang model ini, yang FAN 4802 ini, dia tegangan VDD-nya 11 volt on, kemudian untuk off-nya itu 9,3 volt. Nanti kita bisa ukur pakai tester multimeter ya. Jadi yang merah, yang plus masuk ke kaki 13 di sini ya, masuk VDD tegangan supply ya. Lalu yang negatif masuk ke ground. Nah, kita harus ukur, harus ada tegangan di sini 11, artinya kemungkinan besar IC ini masih berfungsi. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan bahwasanya setelah ini diukur tidak ada tegangan, itu dipastikan bahwasanya ada masalah di IC, atau mungkin setelah diukur tegangannya di bawah 11 volt, misalnya 3 volt atau 4 volt. Ini dipastikan bahwasanya ada yang rusak rangkaian dalamnya ya, komponen dalam IC ini ada yang rusak, sehingga dia pada saat diukur dia di bagian terminal supply-nya itu sudah ngedrop ya tegangannya. Lalu yang kedua, bisa dicek lagi tegangan di bagian VREF. VREF ini adalah tegangan referensi ya. Tegangan referensi biasanya tegangan di bawah tegangan VDD atau VCC-nya. Di sini untuk model FAN 4802 tegangan referensinya 7,5 volt. Nah, ini diukurnya sama seperti mengukur VDD-nya. Ini nanti pakai tester yang positif dan terhadap ground. Kita harus ukur. Kalau ini ada, terus ini ada, itu dipastikan itu IC masih berfungsi. Kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah bahwasanya IC ini juga terhubung dengan bagian optocoupler. Optocoupler ini ada di balik ya. Nah, di sini kakinya ini optocoupler. Bisa lihat optocouplernya. Ini optocoupler ya, ada 3 ya. Kalau kita lihat dari sisi belakang, ini ya optocoupler. Jadi dari optocoupler ini, output dari salah satu ini, 1 atau 2, biasanya dia akan terhubung dengan IC ini ya. Kemudian dari IC ini akan terhubung ke 2 MOSFET tadi yang switching ini kakinya ya, 1 2 3, MOSFET 1, MOSFET 2, 1 2 3 ya. Kita balik ini ya, ini ada MOSFET-nya ya, ini ya. Nah, MOSFET-nya seperti ini. Jadi dia terhubung ke kaki ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan power supply SMPS setelah dibuka dan diperiksa MOSFET-nya, misalnya salah satunya sudah short atau rusak, jadi teman-teman juga harus periksa di bagian IC-nya. Kalau misalnya sudah ganti MOSFET dan masih belum ada output tegangannya, dan setelah udah diganti MOSFET-nya nggak rusak lagi, kemungkinan kerusakan adalah di bagian IC-nya. Jadi
teman-teman harus pastikan dulu ya, jangan ada lagi yang short yang komponen yang terhubung dengan MOSFET. Kalau misalnya ada yang short, begitu kita ganti MOSFET-nya nanti akan rusak lagi, itu rugi ya. Jadi sebaiknya diperiksa dulu semua komponen yang lain sebelum diganti MOSFET-nya. Tetapi setelah MOSFET diganti dan masih belum ada tegangan output, kita yang terakhir masuk ke PWM ini. Kemungkinan besar 99% masalahnya di sini ya. Ini tadi optokoplernya salah satu kaki ini di kaki 6 ya, masuk seperti ini nih. Jadi untuk nanti di video selanjutnya kita akan bahas secara tersendiri mengenai optokopler. Kalau ini video sebelumnya kita sudah bahas mengenai MOSFET ya, bagaimana cara mengukur MOSFET ini. Ini di dalam MOSFET itu biasanya ada rangkaian dalam bentuk dioda, kita bisa ukur antara kaki drain dengan source-nya itu, apakah MOSFET-nya bagus atau tidak ya. Jadi MOSFET ini kita pastikan bagus dua-duanya, lalu yang lain juga bagus, optokopler bagus, tetapi belum ada tegangan output, baru kita masuk ke sini. Nah, kita ukur tadi tegangan PDD terhadap ground dan tegangan referensi terhadap ground pakai multimeter tegangan DC ya. Kita ukur referensinya 7,5, PDD nya 11. Untuk yang model fan 4802 ini ada 16 kaki seperti ini. Ini kalau kita ukur contohnya seperti ini di kaki, ini titiknya dihitung dari sini, kaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ground. Ini masuk ke sini, terus yang 13 PDD ya, jadi masuk ke sini. Jadi kita ukur misalnya ya, kita anggap di sini ada masuk tegangan, jadi kita ukur seperti ini dia kondisi masuk tegangan ya. Kalau misalnya sudah drop, kemungkinan besar IC-nya sudah rusak. Tapi kalau misalnya tegangannya masih sesuai dengan di datasheet atau ada 11 sampai 12 atau sekian tergantung IC-nya, kemungkinan IC masih bagus, kita cari kerusakan di bagian yang lain ya. Jadi ada kalanya IC ini rusak tapi tidak ada tanda-tanda fisik ya, biasanya ada yang langsung kelihatan pecah atau terbakar, jadi kita bisa langsung buka aja gitu. Ada ini salah satu contoh yang tadi kita sudah buka ya, ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman langsung bahwasanya 30% kerusakan dari power supply SMPS adalah di bagian IC ini ya, di bagian IC ini. Dan kalau ini rusak biasanya tidak sendirian ya. Kalau IC PWM ini rusak dan IC power factor ini rusak, untuk mengontrol power factor dan PWM-nya, biasanya kerusakannya bukan hanya di sini. Kalau ini rusak berarti ada kerusakan yang lain, karena kerusakan ini biasanya diawali dengan kerusakan komponen lain yang lebih dulu. Misalnya fuse-nya sudah putus, kemudian proteksinya NTC atau restornya sudah rusak atau pecah, atau yang paling sering itu MOSFET-nya ada yang short. Jadi ketika dia MOSFET ini short karena dia kakek MOSFET terhubung dengan IC-nya, kemungkinan besar IC-nya juga bisa kena merembet ke IC ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya IC-nya rusak tetapi tidak terlalu berpengaruh ke IC-nya, bisa saja IC-nya memang masih bagus. Jadi itu tadi kita harus ukur dulu. Jadi di bagian switching dan PWM-nya yang kita cari kerusakannya di bagian MOSFET ini dan IC-nya ya. Termasuk di komponen-komponen lain kita bisa ukur satu-satu, karena di sini di bagian belakang bisa ada yang SMD, ada dioda kecil, ada resistor, kita bisa cek satu-satu ya. Jadi untuk kerusakan tidak ada output tapi tidak ada yang korslet lagi dan tidak ada yang komponen yang lain setelah udah diganti, tidak ada yang short, itu kita masuk terakhir ke bagian IC-nya ini. Ini contohnya yang sudah kita cabut ya. Ini contohnya sudah kita cabut, kita sudah ganti ini MOSFET, kita juga ganti ini NTC, kita sudah ganti ini MOSFET yang switching
salah satunya, dan ada beberapa resistor kita ganti ini karena ada rusak. Dan ini sudah berfungsi ya, jadi kita coba cabut dan kita pasang, sudah berfungsi. Ini sudah berfungsi. Ini salah satu contoh yang perlu diingat ya, jangan sampai lupa teman-teman ya. Ini modelnya, ini untuk fan. Ada beberapa model atau beberapa part number untuk yang SMP sini, ada UC 3843 ya. Itu salah satu contoh yang lebih sederhana untuk model ini. Untuk PWM dan power factor correctionnya sudah satu ya, ada yang terpisah, jadi dikontrol sama ini. Jadi dari IC ini selalu terhubung dengan MOSFET, itu yang perlu diingat. Jadi ketika MOSFET-nya rusak, kemungkinan akan merembet ke bagian IC. Jadi MOSFET-nya duluan yang rusak, baru ke IC-nya, bukan IC-nya duluan rusak baru ke MOSFET, karena tegangannya biasanya yang lebih besar masuk dari MOSFET ini. Jadi kalau MOSFET-nya sudah rusak, jadi teman-teman sahabat Matpro harus periksa juga di bagian IC kalau setelah diganti MOSFET-nya belum ada tegangan outputnya, kira-kira begitu ya. Oke, untuk kali ini kita sudah lihat atau jelaskan mengenai PWM IC ya, khusus PWM IC. Untuk video nanti yang selanjutnya akan kita bahas mengenai komponen-komponen lain, mungkin kapasitor dan optocoupler atau dioda ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti menonton video kita selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe dan di like dan share. Jadi untuk video kali ini sampai sekian dulu, sampai kita ketemu di video selanjutnya.